تجربة الصوت، هل صوتي مسموع؟ apakah suara saya dapat terdengar? طيب، فيمكن بجانب الانتظار الآخرين نستطيع أن نبدأ فصلنا هذه الليلة. Sembari kita menunggu teman-teman yang lain, mungkin kita bisa mulai terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khairi ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه wa thawabi. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ana Muhammad Furqan al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lailatukum as-sa'idah, kaifa halukum ayyuhal ahibba? Ahlan wa sahlan. الحمد لله أنا بالخير. Alhamdulillah, nahnu fi khair insyaallah. Wa aqulu huna ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum fi hadzal fasl. Alhamdulillah, fi hadhihi al-fursa al-ghaliyah natamanna nastati an naltaqi maratan ukhra fi hadhihi al-fursa al-ghaliyah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali li ajli at-ta'allum al-lughah al-arabiyyah. Alhamdulillah, mararna al-yawm nahnu fil yawm ats-tsamin. Alhamdulillah, kita sudah berjalan hari ini, yakni al-yawm as-samin, hari ke-8. Wa sanata'allam istimraran min madatina al-madiyah. Dan kita akan belajar terkait materi yang melanjutkan dari pelajaran yang sebelumnya. Bil amsi ta'allamna anil ba'd al-mawad wal موضوع والموضوعات والآن نحن سنتعلم مادة جديدة تحت الموضوع المهنة أو العمل. Kemarin kita sudah belajar banyak hal terkait kosakata dalam bahasa Arab, dan sekarang kita melanjutkan pembelajaran kita pada bab al-mihnah. Al-mihnah. Ma hiya al-mihnah? Al-mihnah, ada yang tahu di sini makna dari al-mihnah itu apa? Al-mihnah itu yakni profesi, ya, al-mihnah. Al-amal, al-amal yakni pekerjaan. Hunaka al-mihnah wal amal. Al-mihnah wal amal. Al-mihnah itu profesi, nama sebuah pekerjaan. Kalau al-amal itu ke amal, ya, amal. Amal itu pekerjaan. Kalau dalam bahasa Arab, istilah amal itu digunakan untuk sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan. Aqul fil Arabiyah amal. Tapi kalau makna secara Indonesia, amal itu kan memiliki makna sedekah. Nah, itu memiliki perbedaan makna yang berbeda. Perbedaan makna yang berbeda. Kalau di Indonesia kita mengetahui istilah amal jariah atau amal yang bermakna sedekah. Padahal kalau dalam bahasa Arab kita mengatakannya sedekah atau infak, ya, sedekah gitu, sedekah atau hadaya. Tapi dalam bab amal
yang kita akan amal itu pekerjaan. Nah, kenapa kok bisa ada perbedaan makna di sini? Ya, fungsi juga bisa berpengaruh. Baik, al-mihnah profesi, amal pekerjaan. Nah, baik, fi hadil fursah nahnu sanata'allam anil mihnah au al-amal. Kita akan belajar tentang pekerjaan atau profesi. Walakin qabla dalika, tapi sebelumnya kita akan membahas beberapa mufradat kosakata alladhi yata'allaqu anil mihnah au al-amal awil amal. Nah, sebelum kita masuk pembahasan yang lebih jauh, kita mengenal beberapa jenis pekerjaan terlebih dahulu. Sebetulnya banyak pekerjaan-pekerjaan yang lain atau profesi-profesi yang lain. Hanya saja di sini aku ya hanya menunjukkan beberapa saja. Selebihnya nanti akan kita sambung di sesi tanya jawab saja. Apabila ada profesi-profesi yang belum tertuliskan di sini. Tab. Maka al-mufradat mungkin nakra awalan mungkin di sini kita akan baca terlebih dahulu untuk kosakata-kosakatanya. Baik, minal awal huna nakra jama'atan ana aqra awalan wa antum tu'id kal ada seperti biasanya aku ya akan bacakan terlebih dahulu, setelah itu silakan teman-teman bisa mengikutinya. Minal awal huna maktub rabbatul baiti Rabbatul Rabbatul baiti. mumarridun mumarridu Mumarrid. sayyadun Sayyad jazzarun Jazzar. syurtiyun Syurti jundiyun Jundi saikun Saikun. mudarrisatun Mudarrisun. mudarrisun Mudarris. Mudarrisun. muwazzifun Muwadzifun. Muwazzafun. tabibun Tabib Tobiyun. Tobibun. mutarjimun Tarjim Mutarjim. tajirun Tajirun. tayyarun Tayyarun. ayha. Nah, fayumkin ana aqra'una rabbatul bait mumarrid sayyadun jazzarun. Nah, semuanya profesi ini merupakan profesi untuk laki-laki kecuali ibu rumah tangga. Nah, untuk perempuan kita menggunakan mumarridotun. Nah, jadi ada tambahan tak marbutoh kalau untuk perempuan ya. Kalau untuk perempuan ada tambahan tak marbutoh. Sama dengan soyadun, kalau nelayan saja laki-laki soyadun, tapi kalau untuk perempuan maka menggunakan tambahan tak marbutoh. Tak marbutoh itu yang seperti apa? Tak marbutoh itu seperti ini. Soyadun menjadi soyadatun. Soyadatun. Nah, soyadatun. Mumarridun perawat laki-laki. Tapi kalau perawat perempuan menjadi mumarridotun. Mumarridotun. Nah, seperti ini. Mumarridotun. Jazzarun, tukang jagal. Laki-laki, kalau perempuan jazzaratun. Jazzaratun. Polisi laki-laki syurtiyun. Nakul fil Arabiyah polwan. Syurtiyatun. Syurtiyatun. Nah, jadi ditambahi dengan tak marbutoh. Dan kemudian harokat terakhir di sini ya ini kan menjadi apa huruf terakhir. Huruf terakhir sebelumnya akan berharokat fathah. Syurtiyatun. Nah, bentuknya jadi syurtiyatun. Syurtiyatun, polisi perempuan. Sama dengan jundiyun. Jundiyun. Ketika perempuan menjadi jundiyatun. Saikun menjadi saikotun. Saikotun. Pengajar
Mudarrisun laki-laki, kalau perempuan berarti mudarrisatun, mudarrisatun, mudarrisatun. Pegawai muwazzifun, muwazzifun. Kalau pegawai perempuan muwazzifatun, muwazzifatun. Dokter juga sama. Tabibun, tabibun itu dokter laki-laki. Kalau dokter perempuan menjadi tabibatun, tabibatun. Penerjemah mutarjim, mutarjim. Kalau penerjemah perempuan berarti mutarjimatun, mutarjimatun. Kalau pedagang tajirun, kalau pedagang perempuan menjadi tajirotun, tajirotun. Kalau pilot tayyarun, kalau pilot perempuan menjadi tayyarotun, tayyarotun. Nah, gitu ya. Sama dengan istilah muallimun, muallimun. Kalau perempuan berarti muallimatun, muallimatun. Apa bedanya muallimun dengan mudarris? Ya sama-sama pengajar juga. Muallim orang yang mengajarkan ilmu, mudarris juga orang yang mengajarkan ilmu, pengajar. Mudarris pengajar, muallim juga pengajar juga sama. Guru, ustazun, ustazatun. Nah, gitu ya. Baik. Min hadhil mufradat hal hunaka soal dari kosakata ini apakah ada pertanyaan? Mafi. Baik. Mungkin nastamir awal. Mungkin kita bisa lanjutkan terlebih dahulu. Nadkhul ila hadhil faqrah, yani al-faqrah al-hiwar. Kita masuk ke pembahasan percakapan. نقرأ هنا مكتوب الأول الهدف فهم الحوار واستمتاع الحوار مع الزملاء. Tujuan kita belajar ini adalah memahami percakapan, fahmul hiwar, memahami percakapan, wastita'ul hiwar ma'az zumala, dan dapat mempraktekkan percakapan ini ma'az zumala. Zumala itu artinya kawan-kawan. Ma'az zumala. Baik, fayumkin naqra' minal awwal huna jama'atan ma mihnatuka. Mihnatuka. Mihnati tajirun. Mihnati tajir. Mihnati tajirun. Mihnati tajir. tajir. Ana mudarrisun. Ana mudarrisun. mudarrisun. Ana muwazzifun. Ana muwazzifun. Muwazzifun. Ana rabbatul baiti. Ana rabbatul baiti. baiti. Aina ta'malu tabibatu. Aina Aina ta'malu tabibatu. tabibatu. Aina ya'malu muwazzifun. Aina Aina ya'malu ya'malu muwazzifun. 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 Ta'malu tabibatu fil mustashfa. Ta'malu tabibatu fil tabibatu mustashfa. fil mustasfa. Kami sa'atu tadhhabu ila saydaliyati. Kamissatu tadhabu ila ila saydaliyati. Adhabu fi sa'ati sadisati sabahan. Adhabu fi sa'ati sadisati sabahan. sabahan. Kaifa tabi'u bida'ataka. Kaifa tabi'u bida'ataka. Indi dukkanun lil bay'i. Indi dukkanun lil bay'. lil bay'. Bimadha tu'alijul marda. Bimadha tu'alijul marda. U'alijuhu bil hikmati. Wa'alijuhu bil hikmati. Das. Mungkin ada ashrah awalan min hadzal hiwar. Mungkin aku jelaskan terlebih dahulu untuk hiwar ini. Ba'da dzalika ana urid kullukum an yakuma bi hadzal hiwar. Baik.
Itu guna ma mihnatuka, ma mihnatuka, ada soal. Ini merupakan pertanyaan untuk menanyakan profesi. Ma mihnatuk, ma mihnatuka, ma mihnatuka. Apa profesimu? Ma mihnatuka, apa profesimu? Ma mihnatuka. Nah, jawabannya adalah mihnati tajirun. Mihnati tajirun. Profesiku seorang pedagang. Mihnati tajirun. Ma mihnatuka? Mihnati tajirun. Profesiku adalah seorang pedagang. Ana mudarrisun. Aku adalah seorang guru. Nah, untuk menjawab ketika ada pertanyaan ma mihnatuka, ada bentuk beberapa model cara menjawab. Cara menjawab utama yaitu dengan yang kemarin kan kita sudah belajar. Ma mihnatuka. Ma di sini adalah kata pertanyaannya. Mihnatuka di sini adalah kalimat pertanyaannya. Nah, kan kemarin kalau kita sudah belajar bersama, cara menjawab pertanyaan itu kan mengulang kalimat pertanyaan sebelumnya atau langsung, gitu kan. Nah, kalau kita mengulang kalimat sebelumnya, maka kita menggunakan kata mihnati. Ma mihnatuka, mihnati. Apa profesimu? Profesiku tajir. Tajir. Nah, atau boleh juga ketika kita tidak menggunakan kata mihnati, tapi langsung menggunakan kata ana. Ma mihnatuka? Ana tajirun. Ana mudarrisun. Ana muwassifun. Ana rabbatul baiti. Apa profesimu? Saya seorang guru. Saya seorang pedagang. Saya seorang pegawai. Ana muwazzifun. Saya seorang pegawai. Ana rabbatul baiti. Saya seorang ibu rumah tangga. Nah, jadi bisa teman-teman jawab yang pertama, pakai yang model yang pertama di sini, ma mihnatuka mihnati tajir. Atau model yang kedua, ma mihnatuka ana mudarris. Ma mihnatuka ana mudarris. Nah, itu ya. Saya seorang guru. Atau saya seorang nelayan, seorang ibu rumah tangga. Ana rabbatul bait. Masalah. Aina ta'malu tabibah? Aina ta'malu tabibatu? Aina ta'malu tabibah? Nah, di mana dokter perempuan itu bekerja? Aina ta'malu tabibah? Atau kalau laki-laki berarti menggunakan aina ya'malu muwazzifun. Atau kalau perempuan kalau laki-laki aina ya'malu tabibu? Aina ya'malu tabibu? Kalau aina ta'malu tabibah, ta'malu di sini juga bisa bermakna di mana kamu bekerja. Kalau nggak ada tabibahnya, semisal langsung ditanya seperti ini. Aina ta'mal, aina ta'mal, aina ta'mal, di mana kamu bekerja? Nah, seperti itu. Tapi kalau ada lanjutannya, aina ta'malu tabibah, aina ta'malu tabibah, di mana dokter perempuan bekerja? Nah, al-ijabah ini ta'malu tabibatu fil mustashfa. Ta'malu tabibatu fil mustashfa. Dokter perempuan bekerja di rumah sakit. Ta'malu tabibatu fil mustashfa. Ta'malu tabibatu fil mustashfa. Kami sa'atu tadhhabu ila saydaliyah. Kami sa'atu tadhhabu ila saydaliyah. Jam berapa kamu berangkat ke saydaliyah? Mana saydaliyah? Man minkum ya'rif makna saydaliyah? Ada yang tahu arti saydaliyah? Tadi belum ada. Saydaliyah. Saydaliyah di mana apotik ya. Kami sa'atu tadhhabu ila saydaliyah. Jam berapa kamu berangkat ke apotik as-saydaliyah? Apoteker namanya saydaliyun. Saydaliyun. Saydaliyah atau apotek. Kami sa'atu tadhhabu ila saydaliyah. Jam berapa kamu berangkat ke apotik? Adhabu fi sa'ati sadisati sabah. Adhabu fi sa'ati sadisati sabah. Aku berangkat pada jam
6 pagi. Adhabu fi sa'ati sadisati sabah. Kaifa tabi'u bid'ataka? Bagaimana kamu menjual barang daganganmu? Bid'ah, bid'ah. Bid'ah itu artinya barang dagangan. Kaifa tabi'u bid'ataka? Bagaimana kamu menjual barang daganganmu? Indi dukkanun lil bai'. Indi dukkanun lil bai'. Aku memiliki toko untuk jualan. Dukkan itu artinya toko ya, atau warung bisa. Dukkan. Indi dukkanun lil bai'. Bimada tu'alijul marda? Bimada tu'alijul marda? Dengan apa kamu menyembuhkan orang sakit? Bimada tu'alijul marda? Dengan apa kamu menyembuhkan orang yang sakit? Marda. U'alijuhu bil hikmati. U'alijuhu bil hikmati. Aku menyembuhkannya, mengobati. Alaju itu bukan menyembuhkan, mengobati. Bimada tu'alijul marda? Dengan apa kamu mengobati orang yang sakit? Al-marda. Al-marda itu orang yang sakit. Kalau mumarrid itu perawat. U'alijuhu bil hikmah. Aku mengobatinya dengan hikmah. Paman hikmah suntikan. Bil hikmah. U'alijuhu, aku mengobatinya dengan suntikan. Bil hikmah. Hakada. Mafhum ya? Bisa dipahami ya? Mungkin ana urid nafar minkum an yakuma bihadzal hiwar. Mungkin di sini aku ya ingin 2 orang dari teman-teman di sini untuk mempraktekkan dari percakapan ini. Man minkum yurid? Akhina Beni Ruhiman ma'a akhina Hera. Akhina ukhti Hera. Hal ma'ana? Ya, Ma'a ya ukhti Ustaz. Hera. Ya, Ba wa akhina Beni takum alif. Tafadhal. Ma mihnatuka? mihnati tajirun. Aina ta'malu tabibah? Um, Aina ta'malu tabibah. Malut tabibah. Yang ini. Ta'malu tabibatu fil mustasfa. Kam as-sa'atu tadhhabu ila as-saydaliyah? Ashabu fis sa'ati sadisati sabaha. Kaifa tabi'u bid'ataka? Indi dukkanun lil bai'i. Bimada tu'alijul marda? U'alijuhu bil hikmah. Baik, Masya Allah, mumtaz. Akum. Baik, al-an ana urid min ukhti akhina Asardina. Belum ana. Akhina Asardina. La yujad. Atau min ukhtina Ani. Ukhtina Ani, al-ma'ana? Ma'akum. Baik, ukhtina Ani ma'a ukhtina Evi. Ukhtina Evi, hal ma'ana? Ayuh. Baik, ukhtina Ani awalan alif wa ukhtina Evi ba. Tafadhal. Ma mihnatuka? Ma mihnatuki? Mihnati tajir. Ana mudarrisun. Aina Ya. ta'malu tabibatu? Ta'malu tabibatu fil mustashfa. Kami sa'atu tadhabu ila soidaliyati? Adhabu fis sa'ati sadisati sabahan. Kaifa tabi'u bidha'ataki? Indi dukkanun lil bai'i. Bimadha tu'alijul marda? U'alijuhu bil hikmah.
Baik, Masya Allah, mumtaz. Aku ya Ayo, mau tanya ya, nih, artinya bido'ataka. bidoah itu adalah barang dagangan ya. Bidoah, barang dagangan. Kalau bil hikmati, Bihiknati dengan suntikan. Hiknah itu suntikan. Bi itu dengan. oh ya aku ya tadi saya kan bercakap Gimana? dengan Gimana? dengan akhwat nih. Nah itu berarti kalau pakai anti itu berarti tak malu jadi tak malina gitu ta. Gimana maksudnya? Tadi saya bicara dengan ukti siapa Oh tadi. ya, ah. Berarti salah ya. Berarti harus diganti Untuk aina yang tak mana? malina gitu ya. Yang kedua Untuk akhir. Tak malu, tak tak malu. malu. Untuk tak malu di sini Ya. itu dia bukan anta, tapi domir hia untuk tobibah. Aina Oh, tak malu tobibah benar. gitu. Kecuali kalau semisal bertanyanya itu kepada perempuan. Jadi semisal gini, Aina takmal itu di mana kamu bekerja. Iya. Kalau itu untuk laki-laki, Aina takmal. Kalau untuk perempuan, berarti Aina takmalina. Aina ta'malina, hakada. Aina ta'malina. Tapi kalau konteksnya itu ada tobibahnya di sini, maka kata kerja ta'malu di sini itu digunakan untuk kata ganti dia. Itu memang kata ganti dia dengan kata ganti anta itu sama kalau dalam fi'il mudhari'. Nah, untuk membedakannya bagaimana? Kalau untuk hia itu biasanya ada gandengannya. Gandengannya apa? Gandengannya ada tobibahnya di sini, ada apa? Ada keterangannya. Tapi kalau untuk takmal secara apa? Takmal berdiri sendiri, maka maknanya itu anta. Gitu. Gitu ya. Berarti yang ini aku ya. Yang kami saat itu tadhabu itu ya. Nah, kami sa'atu tadhabu ila saidaliyah. Nah, baru kalau ini tadhabu dia bentuknya anta. Tadhabu. Kecuali kalau semisal di sini setelah kata tadhabu, di sini ada kata tobibah. Nah, maka artinya beda lagi. Tadhabunya memiliki makna hiya. Kami sa'atu tadhabu tobibatu ila saidaliyah. Nah, itu benar juga. Tapi artinya jam berapa dokter perempuan pergi ke apotik. Nah, itu kalau misal berdiri sendiri seperti ini, tadhabu di sini, maka dia mengartikan anta. Kami sa'atu tadhabu. Jam berapa kamu berangkat, kamu pergi. Kalau untuk perempuan berarti menjadi tadhabina. Kami sa'atu tadhabina ila saidaliyah. Tadhabina. Itu sama juga dengan kata tabi'u. Tabi'u yang di sini. Kaifa tabi'u bida'ataki kalau perempuan. Kaifa tabi'aina. Kaifa tabi'aina. Nah, kaifa tabi'aina. Sama juga dengan yang tu'aliju. Dari kata alaja yu'aliju. Kalau perempuan berarti bimada tu'alijina. Bimada tu'alijina al-marada. Nah, kalau untuk laki-laki bimada tu'alijul marada. Kalau perempuan berarti bimada tu'alijina al-marada. Berarti ala kulli hal kalau bahas. Untuk secara umum tidak begitu masalah. Gitu ya. Baik, فيمكن أنا أريد أن نستمر أولا. Aku ya ingin melanjutkan terlebih dahulu. Hal hunaka soal akhir? Ya, ada pertanyaan lagi ya? Fahim tuh. Baik. Huna ana sa'atikum al-qawaid, dan di sini kita lanjutkan ke pembahasan kita qaidah. Ya, hadafuna yani al-sawa' min al-hiwar wa al-hiwar ma'a az-zumala. Hadhihi al-qawaid. Nah, ini adalah kaidah dasar bagaimana kita menyusun kalimat domir wa isim. Domir wa isim. Kata ganti, kemudian kita sandingkan dengan isim. Nah, bagaimana bentuknya? Kalau kemarin kita sudah belajar tentang fi'il, kata kerja, bahwasannya kalau dalam kata kerja,
ketika perubahan kata ganti atau perubahan dhamir maka merubah bentuk kata kerjanya, susunan kata kerjanya. Contohnya seperti yang tadi, kalau anta tu'aliju, kalau anti menjadi tu'alijina. Nah, di situ artinya ada perubahan kata di situ. Nah, bagaimana kalau yang kita gunakan itu adalah isim bukan fiil. Kalau fiil jelas ketika dhamir kemudian bertemu dengan fiil maka merubah kata susunan kata tersebut. Nah, tapi kalau dhamir disandingkan dengan isim atau bertemu dengan isim maka bentuknya adalah sama sesuai dengan dhamirnya masing-masing. Semisal di sini terdapat contoh ada kata ganti, kemudian ada kita menggunakan kata syurutiyun. Syurutiyun sebagaimana yang kita ketahui artinya adalah polisi, syurutiyun. Nah, kalau perempuan menggunakan syurutiyatun, syurutiyatun. Kalau perempuan ya. Nah, mungkin di sini aku contohkan juga untuk yang perempuan. Nah, kalau perempuan berarti menggunakan syurtiyatun. Syurtiyatun. Nah, baik. Ketika kata ganti, nah ketika ada kata ganti ana syurtiyun. Saya seorang polisi, ana syurtiyun. Maka caranya saya seorang polisi. Naqul fil Arabiyah ana syurtiyun. Anta syurtiyun. Kalau anti berarti menggunakan anti syurtiyatun. Anti syurtiyatun. Huwa syurtiyun. Hiya syurtiyatun. Nah, tinggal diganti. Yang diganti adalah bentuk isimnya. Kalau kata domirnya kata domir perempuan, maka isimnya menjadi isim mu'annas. Kalau kata gantinya adalah kata ganti laki-laki, maka bentuk isimnya adalah isim mudzakkar. Nah, gitu. Ana syurtiyun, anta syurtiyun, anti syurtiyatun, huwa syurtiyun, hiya syurtiyatun. Nah, kalau misal kata gantinya itu orang bagaimana? Misal di sini Evi seorang guru, maka bahasa Arabnya Evi mudarrisatun. Evi mudarrisatun. Kalau Ahmad seorang guru, Ahmad mudarrisun. Ahmad mudarrisun. Nah, itu. Kata ganti ini nggak hanya melulu tentang ana, anta, anti, huwa, hiya, tapi nama orang juga termasuk dari kata ganti. Misal Ani seorang ibu rumah tangga, Ani rabbatul baiti, Ani rabbatul baiti. Nah, seperti itu. Untuk domir yang digandingkan dengan isim dalam bentuk seperti ini, maka isimnya adalah dalam bentuk rofa atau dalam bentuk doma. Ana misalnya Hera seorang dokter, Hera tobibun, Hera tobibun. Nah, seperti itu. Jadi cukup mudah untuk penggunaan isim ketika disandingkan dengan dhamir. Berbeda dengan fi'il. Kalau fi'il itu kan memiliki perubahan sesuai dengan kata gantinya. Semisal ana ata'allamu, anta tata'allamu, anti tata'allamina, huwa yata'allamu, hiya tata'allamu, nahnu nata'allam. Tapi berbeda dengan konteksnya isim. Kalau isim, isimnya tetap, domirnya juga tetap. Tinggal menyesuaikan, kalau domirnya itu laki-laki, maka isimnya juga menggunakan isim mudzakkar. Kalau domirnya itu perempuan, menunjukkan ke arah perempuan, maka isimnya menggunakan isim muannas seperti itu. Paham ya di sini ya? Ini simple.
Mungkin al-akhir huna nakumu bitartibil jumal, menyusun kalimat. Nah, kira-kira kita kan sudah belajar tadi barusan bagaimana kita itu memahami perbedaan dari menyusun kalimat. Nah, di sini ada beberapa kalimat acak, mungkin nastati an nuratibuha, yang bisa kita susun. Minal awal mungkin hunaka maktub kalimatu ta'malu al-baiti fihi ya ummi rabbatul baiti. Nah, kira-kira untuk poin nomor satu ini, kira-kira kalimat yang tepat itu bagaimana bentuknya? Kira-kira bagaimana? Ta'malu al-baiti fihi ya ummi rabbatul baiti. Nah, coba Ummi kira-kira gimana ini? Iya, ummi ta'malul baiti Umi. ummi ta'malu fil baiti ya rabbatul bait. Ya, yang lain ada yang mau mencoba? Umi robatul baiti. Dia tak malu fil baiti. Nah, kira-kira jawabannya bagaimana ya? Ummi robbatul baiti hiya ta'malu fil baiti. Boleh? Atau ada pendapat yang lain? Nah, mungkin jawabannya adalah Umi. Nah, tapi Tak sebelumnya kita harus mengetahui dulu kalau kita itu menyusun kalimat seperti ini, yang pertama harus kita lakukan adalah dengan melihat susunan kata yang pasti dulu. Susunan kata yang pasti itu apa? Nah, di situ yang namanya harfu jar atau kata hubung fi setelah kata fi itu pasti kasroh. Nah, maka kedua kata itu fil pasti baiti. bergandengan. Fil Mana baiti. yang berwarna oranye ini? Fil baiti. Baiti. Fil baiti ini pasti uh, bergandengan karena al baiti di sini nggak mungkin bisa menjadi al baiti kalau tidak ada kata fi sebelumnya atau harfu jar sebelumnya. Nah, berarti fil baiti di sini letaknya gandeng, fil baiti. Nah, sekarang kita menyusun ada hiya ummi rabbatul baiti ta'malu. Nah, kalau kata tak malu itu kan eh, kata kerja dengan kata ganti anta atau hiya, kan seperti itu. Nah, tinggal kita cocokkan ini lebih tepat anta atau hiya. Oh, ternyata kalau anta nggak ada, berarti gandengannya adalah hiya. Tak malu, hiya tak malu. Betul, hiya tak malu. Maka mungkin yang lebih tepat adalah ummi robbatul baiti. Ia tak malu fil baiti. Apakah benar? Benar. Karena secara susunan sudah mewakili. Atau kalau semisal diganti tak malu robbat uh, ummi robbatul baiti. Hiya tak malu fil baiti. Nah, itu juga boleh. Ummi robbatul baiti, ibuku adalah seorang atau ummi hiya robbatul baiti juga boleh. Ibuku merupakan seorang robbatul baiti, ibu rumah tangga. Tak malu fil baiti, beliau bekerja di rumah. Nah, jadi bisa dibolak-balik seperti itu. Atau yang lebih enaknya ya, ummi robbatul baiti hiya ta'malu fil baiti. Ibuku adalah seorang ibu rumah tangga. Hiya ta'malu fil baiti, dan beliau bekerja di rumah. Atau bekerja hiya ta'malu fil baiti. Nah, sekarang yang nomor 2, coba. Huwa akhi al-kabiru syuja'un jundiyun. Kira-kira bagaimana ini?
akhul kabiru jundiyun huwa syuja'un. Nah, kira-kira gimana? Huwa akhi al-kabiru suja'un jundiyun. Nah, mungkin lebih tepatnya kita spesifikkan suja itu pemberani ya, suja itu pemberani. Jundiyun tadi apa artinya jundiyun? Jundiyun itu tentara. Nah, kira-kira huwa akhi al-kabiru suja'un jundiyun. Akhil kabir sujaun akhil huwa kabiru huwa jundiyun suja'un. Akhil kabir kakak laki-lakiku huwa merupakan huwa jundiyun suja'un tentara yang pemberani. Akhil kabir huwa jundiyun suja'un. Akhil kabir jundiyun suja'un. Alan al-akhir ulah. Ini merasa lisa. Nih gampang ini. Nomor 3 ini. Kira-kira gimana? Wa adhabu ilal madrasati kulla yawm. Nah, ana mudarrisun wa adhabu kulla yaumin ilal madrasati. Wa adhabu ilal madrasati kulla yaumin. Ana mudarrisun, aku seorang guru. Ana mudarrisun wa adhabu, dan aku berangkat ilal madrasati, ke sekolah, kulla yaumin. Ana mudarrisun wa adhabu ilal madrasati kulla yaumin. Nah, ini mungkin untuk nomor 3 ini simpel ya. Tapi dalam menyusun sebuah kalimat biasanya pada umumnya itu ada keterangan, itu ada beberapa tingkatannya. Tingkatan yang pertama itu untuk keterangan tempat. Keterangan tempat. Jadi semisal seperti ini, adhabu ilal madrasati kulla yaumin. Setelah keterangan tempat baru keterangan waktunya. Jadi kalau semisal kita gunakan ana mudarrisun wa adhabu kulla yaumin ilal madrasati juga boleh, cuman nggak umum. Biasanya yang lebih dulu itu adalah keterangan tempatnya, setelah itu baru keterangan waktunya. Gitu. Baik. Baik. Hada huwa min tartibil jumal wal qabla al-akhir huna maktub. Baik. Huna tatbik, di sini ada latihan. Latihan ini merupakan bentuk apa? Evaluasi atau rumusan atau rangkuman dari pembelajaran kita di basic 1. Nah, dari ketika di pertemuan pertama dulu kan kita sempat belajar pengenalan diri. Nah, ismahuli an arifa nafsi, ismi, ihwana, rotama, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada tatbik atau praktek secara umum yang mengintisarikan dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Jadi goal kita itu kita mampu berkomunikasi secara tidak langsung. Tapi kalau dulu kan kita cuma hanya berkenalan tentang nama lengkap, kemudian daerah dan domisili saja. Kita belum menyebutkan bagaimana kita itu mencantumkan nama profesi. Nah, itu mungkin di sini ada tambahan sedikit. Nah, ini adalah bentuk bahasa Indonesianya. Perkenalkan saya untuk mengenalkan diri saya, nama lengkap saya, nama panggilan saya berasal dari mana, dan sekarang tinggal di mana, saya merupakan seorang apa, bekerja di mana, keseharian saya menghabiskan untuk beramal soleh dan belajar bahasa Arab dan bahasa Islam. Ini merupakan bentuk latihan yang dulu pernah kita pelajari, yang mungkin teman-teman bisa gunakan untuk memurajaah atau mengulang kembali pelajaran yang sebelumnya kita pernah pelajari.
Nah, mungkin kalau ini adalah bentuk versi bahasa Indonesianya, di sini aku ya ada yang bahasa Arabnya. Nah, silakan teman-teman bisa dicoba untuk mempraktekannya dengan cara ya seperti yang dulu, ismahuli an u'arifa nafsi, ismahuli an u'arifa nafsi, ismil kamil wa ismun nidai, jitu min wal an ana askun fi, dan sekarang saya tinggal di mana gitu. Nah, itu tinggal dilanjutkan, diisi sesuai dengan titik-titiknya apa. Ana di sini seorang apa itu, di mana, bekerja di mana. Misalnya ana rabbatul baiti fil bait, atau ana mudarrisun fil madrasah apa, di sekolah apa. Ayami keseharianku umdi li ta'allumil lughatil arabiyyah fi jam'iyyati Islamku. Keseharianku aku menghabiskan waktu untuk belajar bahasa Arab di lembaga Islamku. Nah, ini mungkin untuk tatbik nafsi, latihan mandirinya saja, pengembangan. Nah, dan yang terakhir di sini ada tatbik al-qawaid. Nah, di sini yang terakhir adalah untuk pengetahuan kita. Jadi dalam bahasa Arab itu, kalau mungkin aku ya sebelumnya pernah sering teman-teman mendengarkan aku ya sering mengatakan ismahuli atau ismahli, lau samahtum. Nah, itu adalah bentuk sopan santun dalam bahasa Arab. Kalau kita mengenal di bahasa Indonesia, kita membiasakan kalimat permisi atau mohon maaf. Itu misal kalau kita itu ingin bertanya kepada seseorang yang tidak kita kenal, atau kita bertanya kepada petugas ketika berada di tempat-tempat umum, kita kan biasa menyampaikan permisi Pak, mohon maaf Pak, saya ingin bertanya. Nah, dalam bahasa Arab kita diajarkan dengan kalimat lau samahtum, atau ismahli, ismahli dari kata samiha, membolehkan, ismahli an. Nah, kemudian diikuti dengan fi'il mudhari, ismahli itu an, perkenankan saya, ismahuli ana uraf wa araf nafsi. ismahli, perkenankan saya untuk masalah, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri, ismahli an u'arifa nafsi, ismahli. Kalau konteksnya itu adalah percakapan dua orang, maka kita menggunakan kata ismahli. Tapi kalau konteksnya itu dari satu orang ke orang banyak, maka menggunakan kata ismahuli. Nah, menggunakan kata ismahuli ini ya, ismahuli. Tapi kalau untuk dua orang saja cukup ismahli. Nah, biasanya kalau digunakan ismahli ini digunakan untuk orang yang memiliki derajat yang lebih tinggi ke derajat yang lebih bawahnya. Misal kayak guru kepada muridnya, menggunakan ismahli, perkenankan saya. Artinya ya dia minta izin, ismahli an. Kemudian dilanjutkan fi'il mudhari'nya apa? Memperkenalkan diri. Atau ismahli an uqaddima al-bayan, perkenankan saya untuk menyampaikan penjelasan, ismahli an uqaddima bayan. Atau ismahli an aqra'a kashfal hudur, perkenankan saya untuk membacakan absensi. Nah, itu ismahli. Tapi kalau untuk murid kepada guru atau untuk orang yang bawahan kepada atasannya, itu menggunakan kata lau samahtum. Ini lebih sopan lagi, lau samahtum. Apabila Anda berkenan, lau itu apabila, samahtum Anda berkenan, lau samahtum uridu an, aku ingin apa? Misal ingin bertanya, lau samahtum uridu an as'ala. Apabila Anda berkenan, saya ingin bertanya, lau samahtum uridu an as'ala. Uridu an as'al, misal ingin bertanya tentang pelajaran hari ini. Lau samahtum uridu an as'ala
anil madah tentang materi ini. Lau samahtum uridu an as'ala as-su'al. Apabila Anda berkenan, saya ingin bertanya sebuah pertanyaan. Lau samahtum uridu an as'ala anil lughatil arabiyyah. Apabila Anda berkenan, saya ingin bertanya tentang bahasa Arab. Lau samahtum uridu an as'ala syai'an. Apabila Anda berkenan, saya ingin bertanya tentang sesuatu. Lau samahtum uridu an as'ala syai'an, sesuatu. Atau kalau semisal ingin izin. Kalau semisal ingin izin semisal enggak hadir. Lau samahtum uridu an agiba hadzal fasl. Lau samahtum uridu an agiba. Apabila Anda berkenan, saya ingin izin. Uridu an asta'dina. Lau samahtum uridu an asta'din. Lau samahtum uridu an asta'dina. Apabila Anda berkenan, saya ingin izin. Uridu an asta'dina. Asta'dina, izin, minta izin. Nah, seperti itu. Ini untuk ungkapan bagaimana kita itu, cara kita ingin menanyakan sesuatu atau kita ingin bertanya pada sesuatu atau menginginkan sesuatu. Nah, itu digunakan menggunakan ungkapan lau samahtum uridu an. Lau samahtum uridu an. Setelah itu diikuti dengan kata fi'il mudhari. Lau samahtum uridu an apa? Gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman ingin bertanya atau ingin izin atau ingin mengatakan sesuatu, boleh menggunakan kalimat ini. Lau samahtum ya uridu an atakallam. Uridu an atakallam. Saya ingin ngomong. Apabila Anda berkenan, saya itu pengen ngomong. Lau samahtum uridu an atakallam. Lau samahtum uridu an uqaddima al-wazifah. Apabila Anda berkenan, saya ingin menyampaikan tugas saya. Lau samahtum uridu an a'mala al-wazifah. Apabila Anda berkenan, saya ingin mengerjakan pekerjaan saya. Seperti itu. Lau samahtum. Nah, mungkin ini bisa dibiasakan ketika kita melafadzkan sesuatu. Jadi juga untuk basa-basi juga bisa ini. Jadi kalau misal kita itu bingung mau gimana gitu kan untuk mengawali sebuah kalimat ketika kita itu pengen ngomong, nah kita bisa menggunakan kata lau samahtum uridu an, lau samahtum uridu an, ismahuli an. Hakata mungkin يمكن هذا من القواعد الأخير من مادتنا اليوم. هل هناك سؤال آخر؟ Apakah ada pertanyaan? Qabla nakhtatim. Nah, tapi walakin qabla nakhtatim ana uridu an aqula syai'an lakum. Nah, mungkin sebelum kita akhiri untuk sesi belajar kita pada pertemuan yang ke-8 ini. Pertemuan ke-8 ini merupakan pertemuan yang terakhir kita pada bulan ini di basic 1, insya Allah. Nah, kita akan bertemu kembali, semoga Allah mengizinkan, ketika teman-teman melanjutkan belajar kita di level 2, di basic 2. Nah, untuk yang pertemuan terakhir ini akan ada juga sesi pembagian sertifikat. Di situ sudah aku kirimkan untuk link sertifikat di basic 1. Nah, silakan teman-teman bisa mengisinya dan bisa digunakan sertifikat mengikuti kursus basic 1 ini dengan sebaik-baiknya untuk link sertifikatnya. Kemudian untuk link kuisnya juga aku sudah kirimkan, bisa teman-teman gunakan untuk pembelajaran atau murojaah kembali untuk materi kita yang sudah kita pelajari malam hari ini. Nah, mungkin untuk belajar kita cukupkan sampai di sini. Tapi sebelumnya, apakah ada pertanyaan lain yang mencakup tentang pembelajaran kita pada malam hari ini? Untuk daftar sesi 2 itu gimana aku ya? Nah, untuk sesi 2, basic 2, insya Allah nanti akan dilanjutkan setelah Hari Raya Idul Fitri ya. Karena kita nanti ini akan kita buka. Sekarang sudah kita buka, nanti kan
bisa silahkan menghubungi admin untuk melanjutkan di basic 2, atau kalau ada admin yang menghubungi teman-teman nah silahkan bisa direspon, dan di grup juga ada ditawarkan di situ. Kalau teman-teman bisa melanjutkan, nah silakan tinggal kontak dengan admin, nanti admin akan membantu menjadwalkan teman-teman untuk dimasukkan di kelasnya juga, kelas yang baru seperti itu. Aku ya untuk sertifikat itu tanggal sertifikatnya bebas, ini sesuai ini kita atau gimana? Untuk tanggal sertifikatnya nanti menyesuaikan dengan selesainya kita sendiri. Itu. Berarti per hari ini gimana? Insya Allah seperti itu. Nah, tinggal diisi saja untuk link sertifikatnya itu. Ya, seperti itu ya. Mungkin إذا هناك سؤال آخر نستمر إلى مجموعة WhatsApp. Apabila ada pertanyaan yang lain, mungkin bisa kita lanjutkan di grup WhatsApp. Aqulu jazakumullahu khairan ala jamil ahibba'una wa ana aidan astaghfi minkum idza hunaka nuqsan wal khati'at. Dan aku ya mohon maaf apabila ada selama belajar kita pada 1 bulan kurang lebih ini ada percakapan atau ada kesalahan yang mungkin kurang berkenan di hati antum semuanya. Aku ya minta maaf, dan semoga kita bisa bertemu kembali di pembelajaran berikutnya, dan semoga teman-teman juga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah juga senantiasa melimpahkan kita semua untuk tetap selalu istiqomah belajar dimanapun dan kapanpun kita berada. Tapi mungkin nakhtatim تعلمنا في هذه الليلة بقراءة الحمد لله رب العالمين. نقرأ كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. شكرا.